Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pukul 16.00, Pak ditemukan satu keluarga tewas secara mengenaskan di ruang tamu. Gimana, Mas? Korban meninggal dunia karena keracunan makanan. Buat jenis racunnya kita belum tahu ya. Cuman buat sampel makanan sih udah dibawa ke markas. Sekarang coba kamu deh tanya warga sekitar. Oke, siap. Misi, Bu. Iya, Pak. Saya Gali. Dan saya ini teman saya Bara. Kami berdua dari pihak kepolisian. Izin bertanya-tanya sedikit, Bu. Oh, boleh Pak. Saya Tina. Jangan panggil saya Ibu, soalnya saya masih muda. Oh, maaf kalau gitu. Sebelumnya Mbak udah kenal dengan keluarga Pak Basuki? Oh, enggak Pak. Soalnya saya di sini cuma nginep dan kebetulan ini rumah saudara saya. Oh, Iya. maaf kalau gitu ya. Iya Pak. Mohon maaf, saya telat. Ada update baru tentang kasus ini. Korban kali ini ada 3 orang. Seorang laki-laki yang bekerja sebagai driver ojol Basuki, seorang ibu rumah tangga, dan juga seorang anak laki-laki berumur 8 tahun. Setelah penelitian lebih lanjut, racun yang dipakai adalah cyanida dalam dosis yang cukup tinggi. Barang bukti sangat minim. Hanya ada makanan yang mengandung racun tersebut. Waktu tewas korban bervariasi. Anak korban yang memakan dengan porsi lebih banyak tewas hanya dalam waktu 1 menit. Sedangkan kedua orang tuanya 2-3 menit kemudian. Makanan yang udah kamu track. Sudah Pak, makanan ini berasal dari salah satu rumah makan yang lumayan jauh dari TKP dan juga tempat makanan tersebut diantar. Hasilnya, tim kami mendapatkan suspek-suspek pelaku. Di antaranya Damar, pemilik warung makan, Santi, juru masak makanan, Rizal, penanggung jawab bahan makanan, dan juga Rainbow, seorang duit kolektor. Namun ada yang janggal. Ada kejanggalan apa? Dengan dosis sebanyak ini, mustahil orang biasa mempunyai akses. Sebentar. Ini kita kenapa nggak nge-track dari pengirimnya? Sudah Pak, namun hasilnya nihil. Tahu dari mana? Karena rumah yang dituju adalah seorang rumah nenek tua yang handphone aja dia nggak punya. Jadi menurut kesimpulan tim saya, dia bersih. Tolong. Pak, ini berkas yang pokoknya tadi. Mas, ternyata bukan cuma orang Pak Basuki yang keracunan, tapi seluruh karyawan rumah makan dan beberapa pelanggan juga. Total ada 10 korban, 2 pegawai atau 2 karyawan dan 8 pelanggan. 2 pelanggan mati di rumah sakit, sedangkan sisanya kritis. Untungnya ada 2 dokter yang sedang makan di sana, jadi masih di sana. Maaf sebelumnya kalau saya manggil dokter-dokter sekalian kemari di tengah malam kayak gini ya. Saya Bara, saya yang bertanggung jawab atas kasus yang saya selidiki kali ini. Saya mohon untuk bapak-bapak sekalian bisa memberikan pengertian apa saja yang bapak dapatkan dari kejadian kemarin di rumah makan tersebut. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Terima kasih. Boleh, silakan. Saya antar. Mas, izin ya. Apa kapan? Boleh, silakan.
Ya, halo. Oke, siap, laporan diterima. Mas, ada kejadian 3 km dari korban pertama. Korban yang meninggal tunawisma. Keracunan akibat diberi makanan oleh seseorang. Tim kita sudah menyelidiki. Tinggal nanti kita hubungin. Dari semua dokumen, barang bukti, nggak ada yang tahu nih pelakunya siapa. Dari benang merah pun kita nggak tahu dari mana. Emang nggak ada CCTV di tempat kejadian? Namanya juga warung makan pinggir jalan, Pak. Harusnya tuh lebih aware, karena mereka tuh warung makan. Bagaimana terus? Apa perlu kita bawa 2 suspek yang tersisa kemari? Kamu ada masalah apa sama Basuki? Gak ada, Pak. Tapi dulu saya sempat ada konflik rebutan cewek sama dia. Tapi kalau sekarang udah gak ada, bener. Dia tuh malas bayar utang. Udah 3 bulan belum bayar. Kamu tahu Basuki meninggal diracun? Saya aja baru tahu kemarin. Waktu kejadian hari Senin tanggal 13 September jam 12 siang, di mana kamu waktu itu? Saya ke Dufan, Pak, sama keluarga saya. Kalau Bapak nggak percaya, nih saya ada buktinya. Ini ada fotonya di sini. Silakan dicek. Saya pergi ke Tanjung Priuk. Kena sabra yang lain. Pak, saya ini matel. Saya cuma mukul. Kalau dia ngelawan, nggak sampai bunuh. Oh ya? Kalau begitu, apa buktinya? Ini buktinya. Puas. Oke. Kamu santai aja buat bicara ya. Hati-hati sama saya. Selama 4 tahun, saya jadi polisi baru kali ini saya nanganin kasus kayak serial killer. Saya kira cuma di film-film aja, Pak. Manusia macam mana yang punya ide sadis kayak gini, Pak? Ya, namanya juga manusia gagal. Kadang hari ini berteman sama kamu. Bisa aja besok ngebunuh kamu. Maksudnya? Bapak mau bunuh saya? Enggak lah, bodoh. Maksud saya itu, ya... dilihat aja, dari sini banyak orang yang nggak... Gue punya bukti tapi gue gak mau terlibat. Ambil. Apa ini, Pak? Apa ini? Kejar! Gak kekejar, Mas. Sialan. Mas, kayaknya saya tahu siapa yang punya kebiasaan kayak gini. Mbak Tina, bisa ikut kita ke kantor? Mbak Tina ya? Mbak Tina tahu kan kenapa kita bawa ke sini? Tahu, Pak. Tapi kenapa tangan saya dipergol kayak gini ya? Mbak Tina waktu tanggal 13 kemarin benar ke rumah saudara. Ya. Bahkan rekan Bapak juga tanya-tanya ke saya. Dan ada Bapak juga. Kamu ngapain aja? Saya minjam uang. Dan saya nengokin ponakan saya. Ponakan. Bahkan orang yang tinggal di sana baru 2 bulan menikah dan belum punya anak.
Mbak, Mbak sejak kapan punya kebiasaan kayak gitu? Oh ini, saya ketumpahan zat kimia sewaktu saya kerja di perusahaan kimia. Kamu pernah kerja di perusahaan kimia? Ya? Berarti kamu punya akses buat beli zat kimia dan bahan berbahaya dengan racun dan dosis yang banyak. Maksud Bapak apa? Kami punya bukti. Lebih baik Mbak ngaku aja deh. Apa yang harus diakui sih, Pak? Pembunuhan di muka bumi itu wajar. Tanpa adanya pembunuhan, citra kalian, para polisi, gak akan bagus nanti. Kamu bahkan nggak ngakuin ya, udah ngerencanain 2 pembunuhan massal. 2. Bahkan peristiwa satunya terjadi pun saya tidak tahu. Mbak, nggak usah pura-pura ya. Semua petunjuk ini ngarah ke kamu. Jika bukan kamu siapa? Orang yang terinspirasi dari kamu. Ya, benar. Kalian, para polisi ini nggak becus. Buat nangkep saya aja, harus saya yang kasih buktinya. Memang, Basuki itu saya pembunuhnya. Tapi untuk pembunuhan terbaru, itu bukan saya. Yang mau menghancurkan negara kita itu banyak. Saya ngelakuin ini demi kalian. Ya, demi kalian. Banyak kan yang nggak kalian tahu tentang negara ini? Saya cuma peringatan atas apa yang akan terjadi ke depannya. Mbak. Medis, Li, Mbak. Mbak, Mbak. Untuk kasus pembunuhan dengan racun terbaru ternyata berbeda, Pak. Racun dan dosisnya pun tidak sama. Mas, setelah ditemukan sepotong badan manusia di kebun milik warga, kita harus pergi ke sana. Medis.